Halo teman-teman ATL Indonesia. Halo juga mahasiswa, mahasiswi D3, D4, S2 TLM serta siswa, siswi TLM atau Teknologi Laboratorium Medik. Kali ini kita membahas mengenai metabolisme protein dan asam amino di channel ATL Indonesia bersama saya Ahmad Lab, yang mana file ini saya susun ulang bahan kuliah dari dosen saya, Ibu Yulia Yusrini Jabir kalau tidak salah. Semoga beliau sehat-sehat aja. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pendahuluan. Pada prinsipnya protein itu tersusun dari peptida, dan peptida tersusun dari asam amino. Jadi kalau kita melihat dari segitiga ini, hierarkinya protein itu terdiri dari peptida, peptida terdiri dari asam amino, yang mana mereka nanti berikatan satu sama lain membentuk ikatan peptida. Ikatan peptida ini dipolimerkan maka terbentuklah sebuah protein. Oke, lanjut lagi kita. Ini sifatnya materi perkuliahan umum mengenai protein. Nah, fungsi protein di sini sebagai jaringan penunjang, yaitu kolagen, ion channel, dan prealbumin. Sementara transport senyawa kimia dalam tubuh itu contohnya adalah hemoglobin. Untuk proteksi tubuh itu imunoglobulin. Sementara kontrol dan regulasi tubuh dijalankan oleh hormon. Contohnya adalah insulin. Sementara untuk katalisis dilakukan oleh enzim. Untuk pergerakan contohnya adalah miosin. Dan cadangan energi adalah protein otot. Nah, ini fungsi protein. Kalau kita hitung ada 7 fungsi protein. Kita pindah lagi. Nah, ini kalau kita melihat gambarnya, itu ada nukleus katabolit aktivator protein. Kemudian itu ada lagi DNA, nukleosom, alkohol dehidrogenase, sitoplasmik, glutamin sintetase, ion channel, blood, kolesterol, glukosa, water, insulin, somatotropin, prealbumin, imunoglobulin G, eritrosit, hemoglobin, kolagen triple helix, miosin, dan F-aktin, yang mana hampir semuanya ini ada terkait dengan protein sebagai senyawa gabungan dengan protein. Jadi protein itu tersebar di berbagai tubuh kita dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, dalam bentuk produk yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita pindah ke metabolisme protein. Protein yang masuk dan keluar, jadi ada yang masuk, ada yang keluar dari tubuh kita diusahakan seimbang. Nitrogen balance, nanti ada keseimbangan nitrogen antara yang masuk dan yang keluar, dan antara yang disintesa dan di katabolisme. Protein mengalami degradasi. Degradasi ini penghancuran atau perusakan atau perombakan lah bahasa yang lebih ideal. Dan sintesis dibentuk terus menerus dalam jumlah yang hampir sama, ada keseimbangan nanti. Nah, ini antara sintesis, degradasi itu adalah sebuah keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita, jasa ternik juga. Nah, kemudian ini protein metabolisme overview. Kita bisa melihat di sini di gambar, dimulai dari food, digesti, dicerna, kemudian ada asam amino. Di dalam usus protein itu 50 gram per hari diresorpsi, kemudian terbentuklah asam amino full. Nah,
Pirufat, fosfoenol pirufat ini ada lagi yang lain, ini de novo sintesis, yang mana ada proses asam amino itu ditranslasi, folding, maturasi, lalu fungsional protein. Jadi di sini ada proses tahapan-tahapannya, marking, degradation. Nah, ada lisosom, peptid, proteasom. Kemudian ada degradation lagi 50-100 gram per hari, ekses amino acid. Ada NH3 dibentuk sebagai urea, nanti dibuang melalui ginjal. Ada juga 2 oksoasid, akan dihasilkan CO2 dan H2O dan energi berupa ATP. Glukosa dibentuk atau lipid atau benda keton. Ini proses metabolisme protein secara skema ringkas. Oke, lanjut lagi kita teman-teman ATL Indonesia. Pemasukan protein. Jadi pemasukan protein itu pada prinsipnya kita lebih banyak dari makanan. Jadi makanan, kemudian dari makanan ini sudah didegradasi, dihancur, dirombak oleh enzim pencernaan, nanti akan terbentuk asam amino, lalu oleh tubuh disusun kembali, sintesis asam amino. Lalu dari sintesis asam amino ini terbentuklah sintesis protein. Protein tadi lalu digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas biologi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi kita teman-teman, pengeluaran protein. Sementara pengeluaran protein itu degradasi protein melalui proses proteolisis. Protein, lisis, pemecahan dengan air. Pemecahan atau dihancurkan. Jadi degradasi. Lalu setelah itu degradasi asam amino. Asam amino degradasi, ekskresi melalui GIT dan ginjal, gastrointestinal dan ginjal, kidney. Nah, ini proses ekskresi. Jadi ada degradasi protein, degradasi asam amino, lalu ekskresi melalui ginjal dan saluran cerna. Nah, kemudian oleh sebab itu, maka metabolisme protein di tubuh kita itu berkeseimbangan antara yang sintesis protein dan degradasi protein dalam sebuah keseimbangan yang dinamis. Nah, itu bila secara fisiologis. Nah, sintesis protein itu disintesis dari asam amino. Jadi asam amino disusun, maka terbentuklah protein. Asam amino bersumber dari makanan atau disintesis oleh tubuh. Jadi ada asam amino yang dari makanan, ada juga yang disintesis oleh tubuh. Yang mana ada juga nanti asam amino yang 2 jenis, asam amino esensial dan non esensial. Jadi asam amino ada 2 jenis. Nah, kemudian sintesis asam amino lagi. Asam amino esensial tidak dapat disintesis. Asam amino esensial tidak dapat disintesis. Berarti asam amino esensial ini hanya didapatkan dengan cara kita memakan makanan dari luar atau produk istilahnya eksogen. Makan tumbuhan, makan hewan, produk hewani dan nabati. Asam amino non esensial itu dapat disintesis melalui proses transaminase atau aminasi. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya di tubuh kita ini ada 2 jenis protein asam amino esensial dan non esensial. Contohnya ini contoh aminasi alfa ketoglutarate menjadi glutamat. Ini adalah asam amino yang non esensial yang di transaminasi. Transaminasi pirufat membentuk alanin. Kedua reaksi ini ditemukan pada AST dan ALT enzimatik di laboratorium. Nah, kita pindah sintesis glutamat dan alanin. Nah, ini glutamat ini reaksi dari enzimatik pada pengukuran AST ALT. Nah, ini AST, ini ALT. Mana-mana kotoglutarate menjadi glutamat, sementara pirufat menjadi alanin. Kita pindah ke sintesis protein. Sintesis protein itu dimulai dari informasi genetik oleh DNA.
DNA melakukan nanti transkripsi. DNA ditranskripsikan oleh mRNA, messenger RNA. Lalu kode mRNA tadi ditranslasi menjadi urutan asam amino berupa translasi. Jadi ada 3 tahapan. DNA, transkripsi, translasi. Nanti setelah ini baru terbentuklah produk yang namanya peptida atau protein. Degradasi protein dan asam amino kita bisa melihat di sini protein oleh proteolisis menjadi asam amino. Maka terjadi reaksi transaminasi dan deaminasi. Amoniak sebagai produknya, amoniak tadi masuk ke siklus urea membentuk urea. Amonia ini sifatnya toksik dan pH-nya tinggi sehingga dapat menyebabkan kejadian nanti alkalosis dan keracunan. Oleh sebab itu dibentuk produk yang kurang toksis atau yang tidak toksis, yaitu urea. Nah, sebentar yang di sebelah itu adalah ada terbentuk karbon skeleton. Karbon skeleton bisa masuk ke piruvat diubah jadi glukosa atau masuk ke asetil koenzim A. Itu akan terjadi asam lemak, benda keton atau siklus asam sitrat. Lalu terbentuk ATP sebagai sumber energi. Nah, proteolisis lagi. Proteolisis ini pemecahan protein. Degradasi protein menjadi unit asam amino. Ini melibatkan enzim proteinase dan peptidase di git gastrointestinal dan sel. Jadi nanti proteinase dan peptidase. Yang mana di sini ini proses proteolisis. Jadi di sini ada tripeptida. Tripeptida ini bagian C terminal asam aminonya dan N terminal dari asam aminonya inilah yang tempat pemotong terjadinya. Nah, di sini lalu kita lihat ada gambar R arsir di ujungnya itu. Nah, disitulah nanti tempat pemotongan atau penyambungan dari asam amino dari peptida polipeptida dipecah dengan bantuan molekul air, peptida bonds. Nah, pindah lagi transaminasi. Transaminasi adalah perpindahan gugus amin dari suatu molekul ke molekul lain. Jadi amina dikatalisis oleh transaminase. Transaminase ini kalau di laboratorium dikenal dengan AST dan ALT. Reaksi transaminasi menghasilkan pertukaran gugus amin dari asam amino dengan gugus keto asam keto. Nanti glutarat menjadi glutamat, ya kan? Alanin menjadi pirufat. Transaminasi contohnya, asam keto yang paling sering terlibat dalam reaksi transaminasi adalah asam alfa ketoglutarat. Semua asam amino dapat dikonversi melalui reaksi transaminasi menjadi asam keto yang merupakan bagian dari siklus sitrat. Contohnya transaminasi alanin menjadi asam pirufat dan asam glutamat. Nah, ini contohnya transaminasi reaksi. Alanin alfa ketoglutarat, alanin aminotransferase, maka terbentuk pirufat dan glutamat. Nah, lanjut lagi kita teman-teman Antela Indonesia. Amino acid carbon skeleton in the citric cyclic. Jadi asam amino ini dalam karbon skeleton itu terjadi dalam siklus asam sitrat. Kita lihat di sini alanin glycine system, siserin, isoleucin. Jadi sini melalui pirufat masuk ke asetil koenzim A. Lalu masuk ke siklus asam sitrat. Jadi bentuk antara itu ada dalam bentuk piruvic acid, asetil koenzim A, kemudian citric acid cycle. Nah, di sini semuanya akan di sana bergabung, yang mana sebelumnya berubah dulu masuk menjadi asetil koenzim A apabila ada yang berbeda bentuknya. Kita pindah lagi teman-teman Antela Indonesia, deaminasi. Deaminasi adalah penghilangan gugus amin. NH2-nya dilepas dari sebuah asam amino. Selama deaminasi, asam amino diubah menjadi gugus asam keto dengan menghilangkan gugus amin menjadi amonia bebas.
Maka NH2 tadi dilepas ditambah H+, maka terbentuk NH3. Gugus amino digantikan oleh gugus keton. Nah, jadi keton nanti, alfa keton nanti. Deaminasi biasanya hanya terjadi pada asam glutamat karena asam glutamat merupakan produk akhir transaminasi. Itu reaksi terjadi di AST. Menghasilkan alfa ketoglutarat yang akan digunakan pada reaksi transaminasi. Nah, ini. Contohnya oksidatif deaminasi itu melepas gugus amino group pada ion amonium dari glutamat. Kemudian menghasilkan perubahan dari alfa ketoglutarat melalui transaminasi. Kita lihat reaksinya, glutamat dengan glutamat dehidrogenase terbentuklah alfa ketoglutarat. Jadi perubahan glutamat menjadi alfa ketoglutarat. Kita bisa melihat reaksinya di NH3+ dengan O-nya ikatan rangkap. Jadi membentuk dari amino berubah menjadi keton atau keto. Karena ini gugusnya adalah masalah glu-gluan, maka ini adalah glutamat menjadi glutarat. Nah, glutamik, asid dan oksidatif deaminase. Ini gambarnya, siklusnya, siklus glutamat. Dia melepaskan NH3. NH3 tadi akan ditambah dengan CO2 terbentuk urea. Siklus urea nanti dia masuk di sini. Nah, ini glutamat kita bisa lihat transaminase, oksidasi deaminase. Reaksinya perlu NADH, NAD, H2O. Terbentuk ketoasid, amino asid, alfa ketoglutarik asid, NH3 dan produk NADH plus H+. Nah, sebentar siklus urea. Urea itu sangat toksik terhadap sel. Jadi dia sangat toksik. Bukan urea, amonia NH3 atau NH4 atau NH4OH itu sangat toksik terhadap sel. Jadi gaya toksiknya ini dikurangi, diubah menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik dalam tubuh. Diubah menjadi apa? Urea melalui siklus urea. Jadi CO2 tambah NH2 tambah NH2 NH3 gitu, 2NH3 atau NH4OH tambah CO2 terbentuklah NH2CO NH2. Siklus urea terjadi di hati, diekskresikan di ginjal. Jadi dibentuk di hati, setelah dibentuk di hati, dibuangnya melalui ginjal untuk masuk ke dalam bagian dari urin. Nah, di dalam urin kita itu banyak sekali kadar ureanya. Nah, ini siklus urea. 2NH3 tambah CO2 tambah 3 ATP sama dengan NH2CO, NH2, H2O tambah 3 ADP. Nah, di sini alfa amino asid menjadi alfa ketoasid melalui proses transaminasi, alfa ketoglutarat menjadi L-glutamat. Kemudian lagi oksidatif deaminasi melepaskan NH3, NH3 masuk ke siklus urea, dengan bantuan CO2 terbentuk urea sebagai produk akhirnya. Nah, ini kepustakaan ada 1, 2, 3. Nah, ini. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.